Katekese Pramisa Minggu Palma. Pekan Suci dimulai pada hari Minggu Prapaskah ke-6 atau biasa disebut dengan Minggu Palma atau Minggu Sengsara, karena untuk mengenangkan kesengsaraan Tuhan Yesus. Minggu Palma adalah pintu masuk Pekan Suci. Pada hari-hari selama Pekan Suci, kita diajak mengenangkan suatu peristiwa penebusan lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan sekaligus. Perayaan Ekaristi diadakan sebagai pengenangan akan sengsara Tuhan. Namun pewartaan sengsara Tuhan itu dikaitkan dengan perayaan kejayaannya sebagai seorang raja. Misa pengenangan sengsara Tuhan diawali dengan pengenangan akan peristiwa Kristus memasuki kota Yerusalem sebagai Almasih, digambarkan dalam ritus perarakan Palma. Bagi orang Kristen, masa Prapaskah harus merupakan suatu perjalanan menuju Yerusalem, yakni menghadapi kematian dan kebangkitan Kristus. Masa Prapaskah suatu eksodus baru, meninggalkan tanah pembuangan menuju Yerusalem, menyongsong Paskah Kristus. Tempat perayaannya di luar, dan kemudian di dalam gedung gereja. Ritus perarakan meriah dilakukan di luar gedung, dan liturgi sabda hingga ritus penutup di dalam gedung gereja. Untuk ritus perarakan sederhana, dapat dilangsungkan dari bagian depan gedung gereja. Perarakan dari luar gereja diselenggarakan satu kali saja, terutama pada kesempatan yang dihadiri paling banyak umat. Secara historis, daun palma, daun zaitun, daun lainnya, dan juga ranting-ranting dibawa umat dalam perarakan. Hingga kini, jenis daun apapun tidak dilarang untuk dibawa, demi memeriahkan perayaan tersebut. Sejak dahulu kala, masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Dengan ini, kaum Kristiani menjalani peristiwa ini dan menyertai Tuhan, seperti anak-anak Ibrani yang menyongsongnya dan menyerukan Hosana. Dalam setiap gereja, hanya boleh diadakan satu kali prosesi sebelum misa, yang dihadiri kebanyakan kaum beriman. Boleh juga misa sore, Sabtu atau Minggu. Kaum beriman berkumpul dalam gereja samping atau di tempat lain yang pantas di luar gereja, yang menjadi tujuan prosesi, dan membawa ranting palma atau ranting lain dan mendahului umat. Ranting-ranting itu diberkati untuk dibawa dalam prosesi. Kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Mereka diingatkan akan kemenangan Kristus yang mereka rayakan dalam prosesi Palma. Selama prosesi, hendaknya dinyanyikan oleh paduan suara dan umat, nyanyian yang disediakan dalam buku misa seperti Mazmur 23 dan 46, atau nyanyian lain untuk menghormati Kristus Raja. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah. Dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh 3 orang yang mengambil alih peran Kristus, penginjil, dan umat. Harus dibawakan oleh para diakon atau imam, atau bila tidak ada, oleh lektor. Dalam hal ini, peran Kristus dikhususkan bagi imam. Pada pewartaan kisah sengsara, tidak dinyalakan lilin. Dupa dan salam bagi umat dan penandaan buku tidak diadakan. Hanya para diakon sebelumnya mohon berkat imam seperti pada Injil. Karena manfaat rohani kaum beriman, kisah sengsara dibawakan seutuhnya dan bacaan-bacaan sebelumnya tak boleh dilewati. Pada saat pembacaan kisah sengsara, setelah kalimat dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ini adalah saat hening.
para pembaca kisah sejarah akan berlutut. Saat ini, sikap umat juga harus hening dan berlutut. Atau bila tidak memungkinkan, dapat berdiri dengan menundukkan kepala. Setelah liturgi Sabda, perayaan dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi seperti biasa dan diakhiri dengan ritus penutup. Sesudah misa, palma atau dedaunan lainnya yang sudah diberkati hendaknya dibawa pulang dan disimpan atau dipasang pada kayu salib sebagai pengenangan umat akan kemenangan Kristus dalam hidup sehari-hari. Tidak diperkenankan untuk dibuang begitu saja jika sudah kering, karena sudah diberkati.